Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan. Pagi ini Repa bagi kita terambil dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Lewat firman Tuhan, hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari, yaitu dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 8 tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah syarat ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dari pembacaan firman Tuhan dapat kita temukan tidak serta-merta orang dipimpin Roh Kudus, tidak bim salabim abrakadabra orang langsung dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi ada syarat orang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Pada ayat yang pertama itu sebenarnya dikatakan di sana, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi kata ada di dalam Kristus Yesus. Terjadi pimpinan karena orang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi syarat orang ada dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang itu harus ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus itu akan berlangsung ketika orang itu mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Untuk memberitahu, kalau orang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, kemudian percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka orang itu ada di dalam Tuhan. Orang itu memiliki hidup yang kekal. Orang itu menjadi anak-anak Tuhan. Jadi syarat ada di dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang harus ada di dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi ada di dalam Yesus Kristus, orang itu harus menjadi orang yang percaya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah ciri-ciri ada dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, hidup menurut roh. Ciri-ciri orang yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus adalah mereka hidup menurut roh. Lawannya jelas ada di dalam ayat yang ke-5. Kalau hidup menurut daging sudah pasti kita paham.
Hidup menurut daging berarti melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berarti kalau hidup menurut roh, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang hubungannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia melakukan sesuatu bukan menurut keinginan dagingnya, bukan menurut keinginan hasratnya, bukan menurut ambisinya, bukan menurut pikiran duniawinya, tetapi menurut apa kata firman Tuhan, menurut apa kata Allah. Kesenangannya itu, yang dia lakukan itu bukan berdasarkan apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan. Kemudian ciri-ciri yang lain yang diperlihatkan dalam ayat yang ke-6 adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh Kudus memikirkan bagaimana mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus memikirkan bagaimana untuk memberitakan kerajaan Allah. Roh Kudus memikirkan bagaimana supaya orang lain mengenal Tuhan. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka ciri-cirinya dia memikirkan bagaimana supaya nama Tuhan dikenal, bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan, bagaimana supaya orang lain hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup dipimpin Roh Kudus. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, kemudian nanti ayat 7 dengan ayat 8 adalah berbicara tentang apa dampak daripada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dampak daripada ada di dalam pimpinan Roh Kudus ialah ayat 1 dan ayat 2 itu jelas. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang ini akan bebas dari hukuman. Jadi berdampak pada kemerdekaan, berdampak kepada terbebasnya dari hukuman yang akan datang. Dikatakan pada ayat yang ke-1, demikianlah orang yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi hukuman bagi mereka. Jadi sekalipun hukuman neraka dipersiapkan, itu bukan untuk orang yang ada dalam Kristus Yesus. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus tidak akan mengalaminya, tidak akan masuk ke sana. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka bebas dari hukuman itu, sebab dikatakan pada poin pertama, mereka sudah ada di dalam Kristus Yesus, maka secara otomatis mereka akan dibebaskan oleh Roh Kudus, akan dimerdekakan oleh Roh Kudus, dimerdekakan dari kuasa maut, dimerdekakan dari kuasa dosa, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Kemudian dampak yang lain diperlihatkan pada ayat yang ke-7, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan hidup berdamai dengan Allah. Hidup berdamai dengan Tuhan, tidak bermusuhan dengan Allah. Ketika dia berencana untuk memuji Tuhan, hatinya damai. Ketika dia membaca firman Tuhan, hatinya damai. Ketika dia berdoa, hatinya damai. Ketika dia mendengar pemberitaan firman Tuhan, hatinya damai. Tidak demikian dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika melihat gereja, hatinya geram. Ketika diajak beribadah, hatinya marah. Ketika mendengar firman Tuhan, hatinya gelisah dan berontak. Ketika melakukan dosa, hatinya senang. Ketika melakukan yang jahat, hatinya damai. Bukan demikian orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus damai dengan Allah. Kemudian pada ayat yang ke-8 dikatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia dikenan oleh Allah. Orang itu berkenan kepada Allah. Apa yang diperbuatnya berkenan di hadapan Allah. Allah berkenan memberkatinya, Allah berkenan menolongnya, Allah berkenan untuk melakukan yang terbaik baginya, memenuhi dia dengan sukacita dan sejahtera, memberkati segala perjalanan hidupnya. Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil karena Allah berkenan atasnya. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh kedagingan.
Jangan dipimpin oleh dunia, tapi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu akan membawa dampak yang baik. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab pimpinan Roh Kudus akan membawa kami pada pengalaman hidup yang indah, akan membawa kami untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, termasuk untuk mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.